warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Siti Nur Hasana, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 39 Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas mind map agenda 1 tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Ada beberapa poin penting yang harus kita pelajari yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang pertama yaitu definisi. Apa definisi dari wawasan kebangsaan dan bela negara? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara akan hidup berbangsa dan bernegara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan yang dijiwai dengan kecintaannya terhadap NKRI. Poin berikutnya yaitu sejarah. Kenapa kita harus mempelajari sejarah kebangsaan Indonesia? Karena kebangsaan Indonesia terbangun dari fakta-fakta sejarah melalui proses panjang yang didasarkan pada kesepakatan dan pengakuan terhadap keberagaman, serta mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945. Baiklah, untuk sejarah yang pertama yaitu sejarah Budi Utomo. Sejarah Budi Utomo dibentuk pada bulan Oktober 1908. Kongres pertama Budi Utomo dilaksanakan di Gedung Sekolah Pendidikan Guru Yogyakarta. Wahidin Sudirohusodo bertindak sebagai pimpinan dalam maklumat yang ditandatangani oleh Suwarno selaku sekretaris. Diumumkan bahwa Budi Utomo berdiri untuk memperbaiki keadaan rakyat, terutama rakyat kecil. Kedua, Perhimpunan Pemuda Indonesia. Perhimpunan Indonesia didirikan pada tahun 1908. Perhimpunan ini berisikan beberapa mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda. Kemudian, perkumpulan ini bertujuan untuk memajukan kepentingan bersama orang Hindia Belanda dan menjaga hubungan dengan Hindia Timur Belanda. Fakta sejarah ketiga yaitu Kongres Pemuda 1 dan 2. Penetapan tanggal 20 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda dilatar belakangi Kongres Pemuda 2 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Kongres Pemuda 2 sendiri merupakan hasil dari Kongres Pemuda 1 yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1926 di Jakarta Pusat. Pada kongres ini diikuti oleh beberapa perwakilan organisasi pemuda Hindia Belanda, antara lain Jong Java, Jong Sumatra Bon, Jong Islamitenbon, Sekar Rukun, Jong Bataksbon, Jong Studerenden, Budi Utomo, Indonesia Studi Club, dan Muhammadiyah. Sejarah yang keempat yaitu BPUPKI. BPUPKI merupakan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk oleh Jepang untuk menyelidiki sesuatu tentang usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Yang kelima yaitu sejarah PPKI. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk sebagai pengganti BPUPKI yang berfungsi untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Poin selanjutnya yaitu lambang negara. Pertama, bendera. Bendera Indonesia berwarna merah dan putih. Bendera merah putih pertama kali dijahit oleh Ibu Fatmawati. Merah berarti berani dan putih berarti suci, yang artinya berani membela, mempertahankan, dan membela kebenaran dan kesucian. Lambang yang kedua yaitu Pancasila. Lambang Pancasila berupa burung Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan kepala menoleh ke sebelah kanan. Dirancang oleh Sultan Hamid II dari Kesultanan Qadariyah Pontianak dan disempurnakan oleh Soekarno. Ketiga, sejarah lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh
W.R. Supratman, seorang pemuda berusia 25 tahun. Syair lagu Indonesia pertama kali dipublikasikan pada tanggal 10 November 1928 oleh Koran Sinpo, koran Tionghoa berbahasa Melayu. Yang keempat yaitu bahasa. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan Indonesia. Poin selanjutnya yaitu 4 konsensus dasar. Komitmen dari berbagai elemen bangsa dan para pemimpin dari masa ke masa, baik Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, yaitu konsisten berpegang teguh kepada 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Setelah kita memahami definisi sejarah dan aspek-aspek atau poin-poin yang lainnya yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan, diharapkan kita sebagai pegawai ASN bisa mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kita bekerja atau berorganisasi. Beberapa tindakan atau sikap untuk mengimplementasikannya yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, melakukan pelayanan publik secara jujur, adil, cepat, tanggap, sopan dan santun, melakukan tugas secara profesional, dan melakukan pengabdian yang tulus untuk negara. Demikian penjelasan dari saya mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara.